Sebuah film yang sangat-sangat beradrenalin berjudul Project Wolf Hunting tahun 2022. Merupakan film dari Korea tetapi bukan drama cinta-cintaan dan jelas tidak kaleng-kaleng. Sehingga tanpa banyak ngababaung, ababibu, crot. Ya. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang, jahitan popoean, antepekan weger rohan. Sediakanlah Kembang 7 rupa ejeng menyan plus makanan, minuman, cemilan, gorengan, rangginang, sanguan, dan semat banyak sikan. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Pada tahun 2016, sebanyak 47 penjahat asal Korea yang kabur ke Filipina akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Korea menggunakan pesawat terbang. Yang mana terjadi insiden tak terduga ketika seorang pria yang merupakan anggota dari salah satu keluarga korban nekat meledakkan dirinya sendiri yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Kisah akan berfokus pada tahun 2022 ketika sebanyak 20 penjahat berhasil ditangkap dan akan dibawa pulang ke Korea. Namun mengingat kejadian di tahun 2016, pemerintah memutuskan untuk menggunakan kapal kontainer sebagai kendaraannya demi mencegah warga sipil atau keluarga korban melakukan bom bunuh diri seperti yang terjadi sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi adalah para penjahat ini bukanlah penjahat biasa dengan tindak kriminal ecek-ecek seperti mencuri ayam, sendal di masjid, main slot di pos ronda, atau tindak ilegal yang kejahatannya tidak seberapa. Tapi hukumannya sangat tidak masuk akal. Berbeda dengan pelaku korupsi yang sudah menyengsarakan begitu banyak umat, tetapi hukumannya lebih tidak masuk akal dan terkesan absurd. Aya eueuh nu kitu? Aya, bro. Para napi ini merupakan penjahat dengan peringkat tinggi di Interpol, yang berarti mereka semuanya telah melakukan tindakan kriminal di luar ambang batas. Sehingga ditugaskanlah para polisi berpengalaman untuk mengawal perjalanan ini sampai tiba di Korea. Dari sekian banyak tahanan, ada suatu penjahat bernama Park Jung-do yang merupakan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap lebih dari 30 AWW atau wanita. Di mana Jung-do yang memiliki tato di sekujur tubuhnya ini pun mengejek sang bapak kapten polisi. Sehingga Jung-do dihajar tepat di hadapan semua orang untuk menunjukkan bahwa jangan pernah main-main dengan para petugas polisi ini. Beralih ke Korea, lebih tepatnya kantor pusat komando yang mengawasi perjalanan ini. Yang di situ ada bapak komandan yang akan menjadi pemimpin dalam misi pemindahan para penjahat tingkat tinggi ini. Di menit-menit sebelumnya keberangkatan, para tahanan pun dimasukkan ke dalam satu ruangan berisi 2 tahanan. Di mana anak buah kapten akan ditempatkan di depan setiap ruangan untuk menjaga dan mengawasi para penjahat jikalau ada yang macam-macam ataupun berniat untuk melarikan diri. 모두의 안전을 위해서 칫솔 없이 치약만 제공한다. Selain ada Jung-do, di situ juga ada satu penjahat yang bernama Lee, yang dari sekian banyak penjahat yang ada di kapal ini hanya Lee lah satu-satunya penjahat yang kalem, diam, dan belum mengatakan satu patah kata pun. Selain ada penjahat pria, ada juga penjahat wanita yang bernama si Neneng ya, yang diketahui telah membunuh pasangan dan calon mertuanya dengan cara yang sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Di sisi lain kita akan diperkenalkan pada seorang dokter bersama asistennya yang sengaja ditugaskan untuk ikut dalam kapal ini. Kalau ada tahanan yang sakit selama dalam perjalanan. Yang mana si dokter ini bersikap cukup mencurigakan, terlebih lagi beberapa alat medis yang dibawanya sangat tidak wajar dan tidak lazim untuk dibawa oleh seorang dokter biasa. Dokter tengah gubuk pacul, atau si dokter tengah gubuk asahan bedog, atau mawa bekal sangu di imah. Wajar kalau dokter ngagubuk sangu di imah nya teu boga duit. Selain itu juga ada tim koki yang bertugas khusus untuk memasak makanan bagi para tahanan, di mana sang kapten yang merasa terbantu pun sangat berterima kasih kepada mereka semua yang telah mau dan bersedia untuk ikut dalam perjalanan yang berisiko ini.
도와주셔서 감사합니다. Setelah kapal berangkat indit, para koki mulai memberikan makanan kepada setiap tahanan, termasuk kepada para petugas yang berjaga. Di mana si dokter sendiri diam-diam pergi ke ruangan mesin dengan peta kapal yang sudah dibawanya. Yang Anda semua pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika tak hanya penjahat peringkat tinggi saja yang dibawa di kapal ini, melainkan ada satu tahanan yang bernama Alpa yang sedang dalam kondisi tidur dan ditempatkan pada kotak kerangkeng besi, yang mana si dokter ini rupanya mendapatkan sebuah tugas rahasia untuk menyuntikkan obat bius setiap 6 jam sekali untuk membuat tahanan Alpa ini tetap tidur. 할 일만 하고 가시면 됩니다. Sampai sini jelas bahwa ada suatu tujuan rahasia yang tidak diketahui oleh si kapten, termasuk awak kapal. Apalagi ketika Bapak Komandan diam-diam membuka sebuah dokumen rahasia dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi, sudah jelas bahwa ada rahasia yang sedang disembunyikan oleh si Bapak Komandan dari semua anak buahnya. Ketika malam tiba, para petugas yang berjaga pun mulai lelah dan mulai lengah untuk terus menjaga para tahanan. Yang hal itu dimanfaatkan Jungdu untuk mengeluarkan sebuah kawat kecil yang sebelumnya sudah ditanam di bawah kulit lidahnya. Di saat bersamaan, kita kembali akan dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa para koki ini rupanya bukanlah koki asli, melainkan rekan si Jungdu yang sama-sama penjahat kejam, di mana mereka sebelumnya sudah membunuh para koki asli dan menyamar sebagai mereka untuk bisa masuk ke dalam kapal ini. Saat akan mulai beraksi itulah, para koki abal-abal ini pun ketahuan membawa senjata oleh dua petugas, di mana mereka langsung membunuh kedua petugas ini dengan cara yang brutal dan sangat tidak manusiawi. Setelah memasukkan jasadnya ke ruangan pendingin, mereka semua masuk ke ruangan kapten kapal dan membantai semua kru kapal, kemudian merusak semua alat komunikasi termasuk satelit supaya kantor pusat tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Sementara itu Jongdu berhasil memancing satu petugas untuk masuk, di mana Jongdu langsung menyerangnya dengan cara digeger celina atau telinganya sampai putus. Yang di saat bersamaan muncullah sebagian koki abal-abal yang membantai seluruh petugas yang berjaga di tempat ini, sehingga Jongdu bisa leluasa menghabisi satu petugas tersebut. Dan yang lebih edan lagi adalah dia benar-benar menikmati momen tersebut dengan cara menikam jantungnya secara perlahan dan kemudian mengencingi jasad tersebut. Edan anjing si Jongdu. Si kapten sendiri tengah bersama dengan anak buahnya yang lain, yang salah satunya adalah polisi wanita cantik bernama Dayun yang sempat mendengar ada suatu ribut-ribut di ruangan kapten kapal, yang seketika mereka bermaksud untuk memeriksanya. Tiba-tiba terjadi baku hantam tembak antar si kapten dengan si ketua koki abal-abal, di mana Dayun yang cantik jelita ini pun sungguh hebat ketika berani mengangkat senjata dan terlibat dalam momen berbahaya ini. Setelah berhasil membunuh si ketua koki, Dayun pun mencoba untuk bertanya kepada salah satu kru kapal yang berhasil selamat mengenai apakah ada cara lain untuk menghubungi pusat, di mana si kru pun mengatakan bahwa ada telepon satelit di ruangan mesin yang merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa menghubungi kantor pusat. 힘드신 건 알지만 한국에 연락할 방법 없을까요? 기관실에 위성차. Sementara itu Jongdu yang berhasil membebaskan semua penjahat sekaligus menguasai kapal ini, di mana Lee yang tidak setuju dengan aksi ini pun menyarankan Jongdu untuk urungkan niatnya. Karena Lee nampaknya sudah bisa membaca jika rencana ini terlalu gegabah dan bisa membuat mereka semua celaka. Sementara Jongdu pergi ke ruangan mesin, satu penjahat bernama Ujang ini pun melakukan tugasnya untuk mengumpulkan semua jasad di dalam ruangan pendingin. Yang secara tidak terduga, darah dari semua tubuh korban pun mengalir melalui saluran pipa pembuangan yang tanpa sengaja bocor dan menetes tepat di wajah si tahanan Alpa, sehingga si kapten dan anak buahnya sendiri baru saja sampai di ruangan para tahanan yang dipenuhi oleh darah milik anak buahnya sendiri.
di mana Jongdu dan pasukan pun lebih dulu sampai di ruangan mesin untuk merusak telepon satelit dan membunuh semua kru yang ada di sana. 여기 2명. 가서 부셔버려. Muncullah si kapten bersama sisa anak buahnya yang bermaksud untuk menangkap mereka semua, yang sebetulnya kapten tinggal tembak saja para penjahat ini, beres kan, gak perlu ribet-ribet gelut. Tetapi nampaknya itu terlalu mudah bagi mereka semua, sehingga kedua kubu ini memutuskan untuk bertarung dengan tangan kosong. Jika si Jaka Sembung mawa pecel, garalut atuh tama kesol. 박종두 이 개새끼야! Ketika semua sedang sibuk berkelahi dan satu penjahat memilih untuk kabur, dan tiba-tiba muncullah Alpa yang membuat semua orang langsung terdiam, yang meskipun kedua matanya tertutup karena dijahit dengan kawat, tetapi Alpa mampu melihat semua orang dengan spektrum inframerah atau suhu panas tubuh layaknya binatang serigala, di mana dia memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi manusia normal, yang membuat sebagian besar penjahat tewas dengan hanya satu serangan tangan kosong yang dilayangkan oleh Alpa. Dari sekian banyak film Korea, baru film ini dan film I Saw the Devil yang benar-benar secara vulgar menunjukkannya kebrutalan edan-edanan yang tanpa ragu diperlihatkan kepada para penonton, yang sekelas penjahat seperti Jongdu saja melihat untuk kabur dengan menembak semua orang secara membabi bagong. Dan ya, Alpa memiliki kecepatan super lincah layaknya serigala, di mana dua anak buah Jongdu pun dihabisinya dengan cara yang sangat berdarah-darah, sehingga Jongdu yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa harus menghadapi si Alpa dan tersisa Lee, si kapten, Dayun, dan kakek Napi. Mereka berempat pun dihampiri oleh Alpa, yang mana Lee berhasil menahan serangannya sekaligus sempat melihat dan mengenali tanda nomor pada dadanya, yang sepertinya Lee mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang. Mereka berempat pun akhirnya selamat setelah berhasil menutup pintu baja otomatis. Sementara si komandan sendiri menggunakan citra satelit untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan beliau benar-benar dibuat geram ketika menyadari para penjahat itu membuat kekacauan di dalam kapal. Yang tak lama kemudian muncullah panggilan telepon dari seorang yang nampaknya sangat penting bernama Direktur Pio. 나한테 약 좀 쳤다고. 오 팀장이 직접 갑시다 현장. Entah siapa Direktur Pio ini, tetapi dia memiliki tanda nomor di dadanya yang sama seperti yang dimiliki oleh si Alpa, di mana si komandan diperintahkan untuk segera pergi ke kapal dan membereskan kekacauan tersebut secepat mungkin. Sementara di kapal ada dua kru kapal yang rupanya masih hidup dan memutuskan untuk kabur menggunakan skoci, tetapi Alpa keburu muncul dan membunuh mereka semua. Yang mana si asisten dokter sendiri masih sempat-sempatnya maskeran tanpa tahu bahwa di luar sana sedang terjadi kekacauan yang sangat-sangat chaos. Dan tiba-tiba saat kabur itulah si dokter tak sengaja bertemu dengan kapten dan kawan-kawan, yang karena saking ketakutannya si dokter pun keceplosan dan akhirnya jujur bahwa perjalanannya sebenarnya untuk membawa tahanan Alpa ke Korea. Yang mana si dokter sendiri hanya dibayar untuk menyuntikkan obat bius setiap 6 jam sekali untuk membuat tahanan Alpa tetap molor atau tidur. 그 새끼 뭐야? 아는 대로 말해. 시간마다 수면체만 놓으면 된다고 그래서요. Si kapten pun menyuruh Dayun untuk membawa mereka berempat ke tempat yang aman, sementara dirinya akan pergi ke ruangan lain untuk mencari anak buahnya yang barangkali masih ada yang hidup. Yang meskipun sudah diperingatkan untuk jangan memisahkan diri, tetapi si kapten tetap kekeh dan tetap yakin jika sutradara akan menyelamatkannya. Di ruangan lain kita akan melihat Ujang dan anak buah baru saja bertemu dengan Neneng dan asistennya. Sementara satu polisi wanita sudah dalam kondisi terikat tanpa mereka semua menyadari jika ada sosok monster yang sebentar lagi akan menghampiri mereka semua. Dan
Tersisa Ujang dan Neneng yang berhasil kabur menggunakan lift, di mana mereka berdua akhirnya bisa bernapas lega setelah merasa bahwa Alpha tidak akan bisa mengejar mereka. Tetapi beruntung bagi Neneng karena berhasil diselamatkan oleh si kapten. Tetapi deui, Samsul harus bernasib naas ketika tak sempat keluar dari lift yang karena kabel liftnya sudah rusak akibat tembakan tadi. Mengira jika Alpha tidak akan bertahan, si kapten benar-benar dibuat ditakjubkan kala melihat Alpha masih nangtung tegak berdiri seolah tak terjadi apa-apa. Sehingga mereka berdua segera pergi ke dapur untuk mengamankan Neneng di dalam ruangan pendingin. Si kapten yang seorang manusia biasa pun harus duel dengan seorang monster yang memiliki kekuatan luar biasa, yang meskipun si kapten sempat berhasil memutuskan lengan kanan Alpha, dia tetap tidak memiliki peluang untuk selamat dan harus tewas seperti semua anak buahnya. Giliran si Neneng yang disatroni, dia pun berpikir keras untuk bisa selamat dengan cara berbaur bersama mayat yang ada di sana dan pura-pura modar dengan tidak bergerak sama sekali. Yang secara tak terduga, cara itu berhasil untuk mengelabui si Alpha. Lee dan 3 orang lain pun berhasil sampai di basement, di tempat di mana Alpha dikerangkeng, yang di situ Dayun menemukan sebuah berkas berisi asal-usul tahanan Alpha yang ternyata merupakan seorang tentara dari tahun 1943. Alpha dikirim ke Filipina pada saat Jepang melakukan penjajahan. Dia dan rekan-rekannya ditangkap oleh pihak Jepang, lantas dijadikan subjek percobaan dalam sebuah proyek penciptaan senjata manusia. Pada laptop si Unyil, pada laptop yang ditemukan si dokter, Alpha diketahui 5 kali lebih kuat dari manusia biasa. Memiliki karakteristik genetik serigala, sensitif pada suara dan bau darah, dan penuaan sel tidak berlaku pada tubuhnya. Yang itu berarti Alpha adalah makhluk abadi yang tidak akan pernah mati kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 아까 봤던 그 죄수예요. 이름 김한규. 1943년 캐모노 프로젝트 실험체 중. Dan kita akan dibawa flashback ke tahun 1943 ketika eksperimen ini baru saja selesai dilakukan, di mana saat semua orang sedang tepuk tangan merayakan keberhasilan ini, suara tepuk tangan tersebut memicu Alpha untuk bangkit dan langsung membantu semua orang yang ada di sana. Kembali ke masa sekarang di mana si komandan bersama pasukan baru saja tiba di lokasi kapal. Pasukan yang dibawanya ternyata bukanlah tentara biasa, melainkan tentara khusus yang merupakan anggota organisasi rahasia, di mana mereka semua menyuntikkan semacam serum super soldier untuk meningkatkan fisik, kecepatan dan kekuatan Gagang Pacul. Sesampainya di dalam kapal, alhamdulillah ada yang menguntungkan bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, selamat bersahur untuk menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Sesampainya di dalam kapal, si komandan langsung disambut oleh Neneng yang meminta pertolongan, disusul dengan kemunculan si Dayun, si dokter, dan si kakek, di mana si komandan langsung membunuh Neneng dan Dayun karena tujuan mereka kesini bukan untuk mengevakuasi mereka, melainkan untuk membunuh Alpha yang sudah kepalang lepas dan tak terkendali. Tak hanya itu, kita pun akan dikejutkan dengan sosok Lee yang ternyata memiliki tanda serupa seperti Alpha dan Direktur Pio, di mana Lee ini merupakan salah satu subjek percobaan yang sengaja ikut dalam rombongan penjahat untuk bisa menemukan si komandan dan organisasi rahasia yang telah membuatnya menjadi seperti ini. 너 누구야?
Diketahui ternyata Lee dan beberapa kawannya ternyata adalah korban penculikan untuk dijadikan subjek percobaan. Yang dari semua subjek tak ada satupun yang berhasil bertahan dari serum tersebut. Hingga ketika semua mayat akan dibuang dan dijadikan makanan bagong, Lee secara tak terduga membuka mata, bertanda tubuhnya menerima serum tersebut. Yang dari situ, Lee memutuskan untuk hidup normal dengan menikah dan memiliki keluarga kecil sampai si komandan muncul kembali membunuh istri dan bayi kecilnya. Yang membuat Lee memutuskan untuk membalas dendam kepada si komandan dan organisasi rahasia tersebut. Itu ya si Lee kenapa melakukan seperti itu. Karena dia adalah orang yang teraniaya dan balas dendam. Hidup Lee. Tak lama muncullah Alpa yang membuat perhatian semua orang langsung teralihkan, di mana semua pasukan langsung menembakinya yang membuat pertarungan brutal tak terhindarkan lagi. Ekspresi santai yang ditunjukkan si komandan ternyata bukan tanpa alasan, karena ternyata beliau ini merupakan pengguna serum super soldier tersebut, di mana kekuatan fisiknya sudah ditingkatkan 2 kali lipat lebih tinggi dari subjek percobaan biasa, termasuk si Alpa ya, sehingga membuatnya mampu mengalahkan Alpa dengan cukup mudah. Si dokter dan si kakek sendiri naik ke dalam helikopter si komandan alih-alih akan kabur dari sini. Mereka berdua justru harus mati bersama pilot yang standby di dalam heli tersebut. Tersisa Lee dan si komandan di kapal ini. Mereka berdua bertarung dengan basic yang sama, yaitu sama-sama pengguna serum. Namun karena serum si komandan sudah ditingkatkan khasiatnya, maka Lee harus dibuat kewalahan oleh serangan yang diberikan oleh beliau. Dengan motivasi ingin balas dendam, si komandan akhirnya berhasil dibuat terluka parah oleh Lee, yang mana saat si komandan ditajong, ditalapung, ditendang, jatuh keluar dari kapal, Lee pun ikut terjun ke laut untuk menghabisinya di awang-awang. Ngapung kabandang kulang layangan, nyang sang wena kenteng, labuh we atuh meureun. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah markas rahasia tempat dikurungnya para subjek percobaan, di mana kita akan dibukakan sebuah fakta sebenarnya tentang sosok Direktur Pio yang ternyata adalah teman si Alpa sesama tentara pada tahun 1943. Entah bagaimana caranya dia bisa sampai sukses seperti sekarang, tetapi yang jelas Direktur Pio ini memiliki fisik yang jauh lebih kuat dari semua karakter yang ada. Yang hal itu dibuktikan ketika dia mampu mematahkan lengan salah satu subjek dengan sangat-sangat mudah. Dari semua subjek yang ada, Direktur Pio tertarik untuk menemui salah satu subjek yang masih belia alias masih di bawah umur, di mana subjek ini rupanya adalah anak kandung si Lee yang bakal dibunuh oleh si komandan. Karena ternyata anak ini mewarisi gen ayahnya yang seorang pengguna serum dan satu-satunya subjek yang terbentuk secara alami tanpa suntikan serum. Sehingga jelas bahwa anak ini memiliki potensi untuk menjadi yang paling kuat dari yang lain, termasuk Direktur Pio sendiri. Lee sendiri berhasil selamat sampai ke daratan Korea, di mana kisah nampaknya masih akan terus berlanjut di film selanjutnya, karena Lee masih belum mengetahui jika anak kandungnya masih hidup dan menunggu untuk diselamatkan. Dan inilah proyek berburu serigala.